Suasana waktu itu kehancuran kota Purwokerto setelah instruksi Panglima Divisi 2 Gatot Subroto memerintahkan taktik bumi hangus. Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1946 oleh Belanda dan Republik Indonesia yang memuat pengakuan de facto RI atas Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda mengorganisir kekuatan militernya dari Bandung hingga Cirebon, dipimpin oleh Kolonel Jance Meyer untuk memusnahkan wilayah Banyumas dan kemudian melakukan perjalanan ke ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Belanda efektif menguasai berbagai kota, termasuk Pelabuhan Tegal. Belanda maju ke daerah Bumiayu yang menjadi pintu masuk Banyumas. Anggota Batalion Broto Siswoyo dan pasukan bersenjata lainnya memasang penghalang jalan di kota Bumiayu untuk menghalangi masuknya tentara Belanda ke kota Purwokerto. Perjuangan kemerdekaan di Jawa Tengah bagian barat, khususnya Banyumas, berlangsung sengit. 9 jembatan yang menghubungkan wilayah Banyumas dan kota Purwokerto rusak. Pasca pengeboman, pasukan Belanda menyadap saluran telepon pasukan TNI untuk mengetahui konsentrasi pasukan Indonesia di wilayah tersebut. Karena perlawanan pasukan Indonesia di Bumiayu yang dipimpin oleh Wali Kota Broto Siswoyo dan sulitnya mencapai Purwokerto karena hambatan dan rusaknya jembatan, maka pasukan Belanda mundur ke arah Margasari, Banjaran, Balapulang, dan bergabung dengan pasukan Belanda di Tegal. Mereka melanjutkan perjalanan ke Kalibakung di wilayah Bumi Jawa, lalu ke timur menuju Belik yang dipertahankan pasukan ALRI. Pasukan Belanda kembali melanjutkan pendekatannya dengan harapan dapat menerobos kawasan Bobotsari dan mengitari Gunung Slamet. Setelah melalui pertarungan sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai Bobotsari pada Rabu 30 Juli 1947 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mengetahui Belanda telah menguasai pertahanan di Bobotsari, Panglima Divisi 2 Gatot Subroto memerintahkan pembakaran gedung-gedung dan bangunan-bangunan penting di kota Purwokerto seperti stasiun timur dan pabrik gula, serta instalasi militer untuk mencegah tentara Belanda menggunakan fasilitas tersebut. Pasukan TNI dengan cepat membombardir prajurit Belanda yang dihadang Kesatuan 4 Wongso Atmojo di desa Sidangkangen, Kalimanah, Purbalingga pada Kamis 31 Juli 1947 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian konfrontasi berkepanjangan di kawasan tersebut berujung pada tewasnya 22 prajurit TNI yang terpaksa dikubur dalam satu lubang karena gawatnya situasi. Pasukan Belanda maju ke Sokaraja yang berjarak sekitar 8 km dari kota Purwokerto. Pasukan Belanda terus membombardir kota Purwokerto dengan tembakan artileri, menghantam rumah dan bangunan di sekitar alun-alun Purwokerto. Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hari itu, Belanda telah menguasai Purwokerto. Sejak tentara Belanda menduduki Purwokerto,
hampir seluruh aparatur pemerintah Indonesia di wilayah Karasidenan Banyumas serta Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara telah memanfaatkan wilayah utara Purwokerto sebagai basis gerilya dan pusat kegiatan pemerintah Indonesia. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri yang tadinya berkedudukan di Baturaden dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah menguasai Purwokerto, Belanda membersihkan desa-desa sekitar yang menjadi basis perjuangan tentara Indonesia di Banyumas. Pada tanggal 4 Agustus 1947, setelah menguasai Purwokerto, tentara Belanda memperluas serangannya dengan membagi pasukannya menjadi dua untuk menuju Kelampok dan menaklukkan Purwanegara melalui Banyumas. Sementara itu, sebagian pasukan Belanda menuju Cilacap melalui Wangon dan kemudian ke Jeruk Legi. Meski dipertahankan dengan kokoh oleh Satuan Resimen 15 yang dipimpin Letkol Abimanyu, kota Cilacap jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 4 Agustus 1947 melalui invasi darat dari arah Jeruk Legi. Pada tanggal tersebut, serangan Belanda ke arah timur mendapat perlawanan sengit dari pasukan Indonesia dari Banyumas. Belanda akhirnya berhenti dan merebut Gombong. Ternyata intervensi militer Belanda tidak hanya mendapat perlawanan sengit dari pemerintah dan rakyat Indonesia, namun ada juga kecaman internasional. Akibat keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut, Indonesia dan Belanda berhenti saling tembak melalui perjanjian Renville pada tanggal 4 Agustus 1947. Sedangkan letak tentara Belanda di sebelah timur Gombong, di sepanjang Sungai Kemit, di sebelah utara menuju Mandiraja, atau beberapa kilometer sebelah barat Banjarnegara, yaitu di Desa Joho. Sebuah monumen yang menandai perbatasan antara Republik Indonesia dan Belanda dapat ditemukan di sana. Begitu juga di Jembatan Kali Kemit. Lokasi ini kemudian dikenal dengan nama garis Van Mook atau garis demarkasi. Meskipun ada perjanjian, Belanda sekali lagi melanggar gencatan senjata. Pada tanggal 5 Agustus 1947, sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, 17 kendaraan lapis baja dan 20 truk menyerang wilayah Gombong. Perang meletus sekali lagi. Tentara Indonesia berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.